Dari sisi jumlah, mereka itu mengambil porsi yang sangat besar 95% sekitar itu gitu ya. 95% dari sumber daya Dari jumlah ya, dari total pelaku usaha gitu. Jadi mereka itu kecil sekali dari Coba sisi. Pak kita Saya konfirmasi dulu. Tidak persis. Jumlah pelaku usaha besar berapa persen di Pelaku Banten? usaha di Banten persisnya dari, kan kita terakhir sensus ekonomi ya, itu tidak lebih dari, kalau nggak salah tidak sampai 5%. Tidak sampai 5%. Pelaku UMKM itu melek teknologi digital untuk berdagang atau jualan secara online, baik itu melalui marketplace yang sudah ada maupun bikin marketplace sendiri. Jadi karena sekarang itu semua serba digital, otomatis kalau penjualannya mau meningkat, UMKM mau meningkat, mau tidak mau supaya bisa global, itu harus perdagangannya melalui e-commerce. Itu. Pokoknya petugasnya beda dengan tim suksesnya. Ya, kira-kira begitu. Dan hanya ada di 3 kota Pak ya? Iya. Kalau di luar itu mana aja Pak, bisa diulang? Kenapa? Di 3 kota mana aja? Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan. Nah, artinya di luar 3 kota itu udah pasti tim sukses. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, apa kabar? Semoga Anda di luar sana tetap bahagia dan visioner menjelang 2024. Nah, tidak ada hubungan pemilu dalam diskusi kita kali ini. Tapi kemudian juga punya pengaruh terhadap persoalan peningkatan keberdayaan masyarakat, terutama UMKM. Sudah hadir 2 orang tamu yang saya hormati karena spesifikasi dan keilmuan 2 narasumber ini insya Allah bisa diandalkan untuk membahas koperasi dan UMKM. Dan Anda sahabat yang bergerak sebagai pelaku atau punya hubungan dengan koperasi dan UMKM, simak baik-baik. Semoga ini menjadi inspirasi dan tentu saja wawasan untuk Anda. Sudah hadir bersama saya Pak Bambang Wijanarko. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah fungsional statistik Madya BPS Provinsi Banten, Ketua Tim Statistik Distribusi. Iya, betul. Benar Pak ya? Betul Pak. Nah, sudah berapa lama Pak di BPS? Kalau di BPS-nya sudah menjelang 30 tahun. 30 tahun? Iya. Kalau di Bantennya menjelang 5 tahun. Menguasai benar berarti ini Pak? Insya Allah Persoalan mencobalah statistik. Pak. Dan sahabat yang kedua ada Pak Arif Rahman, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten, Ketua Pokja. PL-nya apa Pak? Pendataan lengkap. Pendataan lengkap Koperasi dan UMKM tahun 2022. Apa saja yang akan terjadi lewat pendataan lengkap ini dan untuk apa? Mari segera kita simak. Sebelumnya Pak Arif, terima kasih sudah hadir Pak Bambang. Sama-sama Pak. Kita langsung ke Pak Bambang dulu. Iya. Nah ini kan ada pendataan lengkap. Betul. Selama ini berarti nggak lengkap nih atau gimana? Oh gitu. Iya. Disebut pendataan lengkap tuh artinya semua usaha yang masuk kategori koperasi dan UMKM didata seluruhnya. Itu yang disebut pendataan lengkap. Jadi tidak ada yang dilewatkan. Namun karena beberapa bulan yang lalu BPS sudah melakukan sensus pertanian. Jadi di sana semua usaha di sektor pertanian sudah didata. Maka pada pendataan PLK UMKM sekarang yang dikecualikan adalah sektor pertaniannya. Jadi supaya tidak mubazir gitu. Kita baru beberapa bulan yang lalu kita mendata, masa didata lagi. Jadi sekarang semua sektor didata kecuali sektor pertanian. Gitu. Nah, saya minta selang-seling supaya nyambung ke Pak Arif. Pak, apa korelasinya pendataan lengkap dengan program yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten? Jadi gini, data itu mahal, pendataan itu pasti mahal Pak. Tapi membangun tanpa data itu juga jauh lebih mahal. Ibaratnya kita mau berperang, tapi kita tidak tahu potensi musuh. Berapa
persenjataan artileri, berapa jumlah pasukan, bagaimana petanya, di mana garis pertahanan lawan. Itu namanya bunuh diri. Kalau kita berangkat Betul. menyerang sebuah pertahanan musuh, kalau kita tidak punya data, akan mati konyol. Jadi oleh karena itu saya bilang data itu mahal, tapi membangun tanpa data lebih mahal. Jadi nanti apa yang dilakukan oleh pemerintah, melakukan treatment, pembinaan, pengawasan dan sebagainya itu akan tidak tepat sasaran, Pak. Iya, iya. Gitu. Ngomong-ngomong, musuh UMKM siapa, Pak? Nggak ada, ini mah ibaratnya analogi gitu, nggak ada musuh. Kali, Pak, konglomerasi atau Oh iya. Oke. Jadi ini mulai dipahami, Pak, ya, bahwa pendataan ini menjadi kebutuhan Iya. untuk akselerasi dari persoalan pembangunan, Pak. Pelaksanaan kapan, Pak Bambang? Ya, kita menjalankan, sebetulnya pelaksanaan sudah beberapa waktu yang lalu kita lakukan. Jadi tahapannya itu kan mulai dari bagaimana kita merancang, kemudian bagaimana kita merekrut petugas yang akan dilibatkan, gitu ya, kemudian melatih mereka, kemudian pendataan di lapangan. Jadi kita melibatkan untuk lokasinya itu kan ada 3 kota. Jadi ada kota Serang, kota Cilegon, dan kota Tangerang Selatan. Kenapa dilakukan di 3 kota? Karena yang 5 kabupaten kota yang lain sudah dilakukan di tahun 2022. Jadi ini yang tersisa. Di 2023. Ya, dilakukan di 2023. Dari tanggal? Dari tanggal 15 September, jadi besok Pak, kita melakukan pendataan hari pertamanya sampai 14 Oktober. Jadi Teknisnya gimana? Datang ke rumah-rumah? Iya, atau teknisnya kita mendatangi, jadi petugas itu mendapatkan wilayah tugas, ya, wilayah tugas. Nah, wilayah tugas itu dia akan datangi satu persatu, door to door setiap rumah, termasuk bisa jadi nanti kantor itu, misalnya kantor pemerintah lah, itu pun akan didatangi karena tidak menutup kemungkinan di sana ada usaha, misalkan koperasi atau kantin misalkan, itu masuk kategori yang kita data gitu. Nah, door to door ke rumah tangga karena tidak menutup kemungkinan di dalam rumah tangga juga ada usaha, baik itu usaha yang di luar gitu maupun yang usaha dilakukan di rumah tangga. Kemudian usaha yang di luar kalau dilakukan di tempat yang permanen maka akan didata di lokasi usaha, gitu. Tapi usaha yang dilakukan di rumah ya akan didata pada saat kita mendata rumah tangga. Tapi unit analisisnya apa yang dilihat pertama? Rumah, tempat usaha? Oh, usaha. Jadi nanti unitnya adalah establishment, jumlah usaha yang akan kita dapatkan. Karena di dalam satu rumah didatangi bisa saja usahanya lebih dari satu. Anaknya bisnis online, istrinya buka warung, kemudian suaminya rental mobil misalkan, dan itu terkelola masing-masing ya akan tercatat di usaha yang berbeda-beda. Nah, dalam pendataan ini saya coba ke Pak Arief dulu. Di tengah sistem digitalisasi, masih ada perbedaan antara pelaku UMKM, pelaku koperasi, dan ekraf? Jadi UMKM itu adalah klasifikasi usaha berdasarkan modal dan omset. Jadi setiap pelaku aircraft, ekonomi kreatif, pasti pelaku UMKM. Pasti pelaku UMKM? Pasti UMKM, berdasarkan klasifikasi modal dan omset. Kemudian selain itu juga misalnya IKM, industri kecil menengah. Setiap pelaku IKM atau home industry itu pasti pelaku UMKM. Jadi UMKM itu ada di beberapa lembaga dan kementerian. Kalau di daerah itu di beberapa OPD. Misalnya di Dinas Pertanian ada pelaku usaha pertanian, agroindustri misalnya ya. Nah, itu juga pelaku UMKM berdasarkan klasifikasi modal dan omset. Gitu. Jadi ada mikro, kemudian ada kecil, ada menengah. Klasifikasinya berdasarkan modal dan omset. Jadi bisa dipastikan begitu, Pak, ya? Iya, ada mungkin menambahkan sedikit, Pak. Jadi
Itu kita ada semacam kita sebut kategori gitu ya. Jadi kalau tadi disampaikan Pak Ari bahwa UMKM itu berdasarkan apa modal maupun omsetnya gitu ya, sampai dengan sekian masuk kategori mikro, menengah maupun kecil gitu ya. Nah, tetapi di masing-masing itu ada sektornya sebetulnya. Ada sektornya, betul. Misalkan yang bergerak di sektor pertanian, bergerak di sektor perdagangan, bergerak di sektor industri pengolahan, bergerak di penyediaan jasa, kemudian penyediaan makan dan minum dan akomodasi. Nah, seperti itu. Sebetulnya Ekraf itu tidak ada di kategori itu. Untuk pendataan lengkap UMKM. Jadi tidak disebut. Jadi apa? Misalkan ya, kita kan ada standar yang dipakai untuk menetapkan kategori A, B, C, D itu sudah terstandaris secara internasional. Nah, Ekraf itu ada di mungkin di misalkan contoh yang menghasilkan katakan souvenir. Itu kan bagian dari Ekraf gitu ya. Tentu masuk di industri. Kemudian kalau misalkan restoran itu kan juga pariwisata dan ekonomi kreatif kan masuk pariwisata. Itu masuk di sektornya penyediaan makan minum. Kemudian katakan untuk pariwisata butuh transportasi. Transportasi kan juga sektor pariwisata. Tetapi di sana juga transportasi tidak melulu melayani sektor pariwisata, ada juga kan melayani. Nah, kalau konten kreator sebagai sebuah itu lini usaha masuk kemana, Pak? Konten kreator kalau tergantung bentuknya. Kalau dia bentuknya barang kan ada misalkan atau jasa lah misalkan ya, karena dia memberikan jasa hiburan misalkan seperti itu ya, masuk di sektor jasa gitu. Seperti itu. Jadi begitu ya. Jadi tidak ada basis tersendiri data lengkap ini tentang Ekraf. Iya. Tapi Ekraf ada di masing-masing itu sebetulnya ada di industri, ada di transportasi, ada di berbagai sektor-sektor yang lain. Kalau kategori kaki lima, Pak, sudah hilang atau masuk dalam kategori UMKM? Kategori apa, Pak? Kaki lima. Oh, kaki lima. Kaki lima itu kan tidak menetap. Ya, Pak ya? Ya. Jadi untuk sementara itu tidak dilakukan pendataan PLK UMKM. Tapi jumlahnya signifikan. 2023 kita lakukan. Oh, kita lakukan. Jumlahnya signifikan ya, Pak ya? Jumlahnya paling banyak. Dibandingkan UMKM. Sebetulnya mungkin begini, Pak. Ya, jadi definisi kan menurut siapa gitu ya. Jadi misalkan contohnya UMKM itu pengkategorian usaha yang ada di masyarakat berdasarkan nilai dari omset maupun modalnya kan gitu, Pak Arif ya. Jadi sampai dengan sekian juta masuk mikro gitu, kemudian dan seterusnya gitu ya, ada ketentuan undang-undangnya. Nah, kaki lima kalau kita perdebatkan bisa jadi ada yang bilang kaki lima itu yang keliling gitu, atau ada juga yang warung-warung buka kaki lima ada yang netap ditulis, Pak. Iya, ditulis rasa bintang 5, harga kaki 5 gitu kan. Mereka mendefinisikan dia kaki 5 tapi menetap juga gitu. Iya. Nah, Pak, pengumpulan data lengkap dilakukan. Setelah lengkap untuk apa data ini, Pak? Jadi gini, dengan adanya hasil PLK UMKM atau pendataan lengkap koperasi dan UMKM ini, maka perencanaan pemerintah baik dari sisi kebijakan, penganggaran itu insya Allah akan tepat sasaran. Seperti saya tadi analogikan dengan sebuah peperangan. Jadi nanti treatmentnya akan berbeda ketika punya data dan tidak punya data. Misalnya salah satu contoh, kita mau melakukan pelatihan konveksi. Jadi yang dipanggil itu pelaku usaha konveksi. Terus kita pengen tahu berapa sih pelaku UMKM yang sudah punya NIB, nomor induk berusaha. Dari hasil pendataan ini ketahuan. Sehingga yang belum punya NIB kita akan asistensi supaya memiliki NIB. Kita ada pelayanannya. Jadi sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk merencanakan atau menganggarkan kegiatan ataupun program dan kegiatan itu akan tepat sasaran. Saya izin, saya punya pengalaman berapa kali diundang pelatihan wirausaha UMKM. Berapa kali ada sekitar
5-8 kali isinya bukan pelaku UMKM, Pak. Oh gitu. Nah, itu. Konstituen konstituen partai dalam rangka membahagiakan konstituennya agar dapat transport, makan, minum di hotel itu. Nah, gimana tuh, Pak? Emang Bapak kuat melawan kekuatan partai ya? Sepanjang yang selalu konstituennya- mencegat Ya. persoalan UMKM. Ya sepanjang itu konstituennya adalah pelaku usaha, ya bisa aja kita sah-sah aja, gitu. Kita bisa fasilitasi. Termasuk juga pendataan lengkap KUMKM ini bukan hanya dari birokrat, tapi akademisi dalam rangka melakukan penelitian, riset untuk membuat jurnal misalnya. Ya, Itu banyak dipakai, banyak stakeholder yang bisa memanfaatkan hasil PL KUMKM ini, Pak. Nah, sekarang agak lebih dalam dikit dari sisi statistik, dari sisi angka. Apa persoalan mendasar UMKM dan koperasi? Bagi ekonomi gitu ya. Atau- Iya, dari perspektif Ya, angka, dari jadi perspektif gini, statistik. Kalau kita bicara UMKM kan usaha itu ada yang tidak tercover di situ hanya usaha besar. Jadi usaha itu ada usaha mikro, ada kecil, menengah, besar. Yang besar tidak di cover karena sebenarnya yang besar itu mau lari kencang, mau apa udah nggak perlu Nggak nggak usah usah dibantuin lagi lah bantuin. gitu ya. Nah dari sisi jumlah mereka itu mengambil porsi yang sangat besar 95% sekitar itu gitu ya 95% dari sumber daya. dari jumlah ya Dari dari pelaku total usaha pelaku mikro kecil usaha ini. gitu. Oh. Jadi mereka itu kecil sekali dari Coba sisi. Pak kita Saya konfirmasi dulu. tidak persis Jumlah pelaku usaha besar berapa persen di pelaku Banten? usaha di Banten persisnya dari kan kita terakhir sensus ekonomi Ekonomi, ya, itu tidak lebih dari kalau nggak salah tidak sampai 5%. Tidak sampai 5%. Iya. Bahkan kalau merujuk kepada sensus ekonomi 2000, sebelumnya iya. 2026 itu enggak lebih dari 1%. Iya, Pelaku kecil usaha sekali, besar. kecil sekali. Dan Yang paling koperasi banyak itu 98% adalah pelaku usaha Iya, mikro. kecil sekali. secara kebijakan supportnya lebih banyak ke pengusaha besar atau koperasi UMKM? Ya kepada Ya, usaha kepada mikro UMKM. kecil dong. Kalau yang besar ngapain difasilitasi? Udah bisa mandiri. Tapi kue ekonomi yang dihasilkan yang dinikmati oleh 90 sekian persen itu Jumlahnya berapa persen? timpang gitu. Saya angka persisnya enggak, tapi timpang sekali dengan jumlah yang itu. Gitu. Itu angka-angka di Banten kan, Pak? Iya. Iya, di Banten. Tapi Bahkan secara nasional nasional pun juga seperti sama, itu nggak beda jauh. polanya. Tetapi di sisi lain situasi itu membuat Indonesia unik gitu. Uniknya adalah ternyata UMKM itu bisa menjadi bumper pada saat terjadi situasi yang Krisis ekonomi. tidak menguntungkan gitu. Jadi misalkan kita itu ekonomi kita itu tidak terbuka banget. Sehingga pada saat dunia lagi berpesta pora katakan akselerasinya kenceng, kita tidak sekencang mereka. Tapi pada saat mereka sakit, dunia global sakit, kita tidak sesakit mereka. Karena tadi si UMKM bisa menjadi bumper karena dia ibaratnya tidak berada di dunia yang sama dengan mereka. Iya. Gitu. Jadi kasihan hanya jadi bumper mereka, Pak. Ya, di satu sisi seolah-olah kok pada saat susah saja mereka diandalkan untuk menjadi penyelamat Republik ini gitu ya. Tetapi di sisi lain sebenarnya pada saat itu pun mereka kan menikmati pada saat itu mereka bertumbuh gitu. Jadi boleh saya tambahkan bahwa berdasarkan pengalaman tahun 98 pada saat krisis moneter, krisis keuangan, itu yang menjadi pahlawan terhadap kestabilan ekonomi adalah pelaku usaha mikro kecil. Gitu. Jadi kalau pelaku usaha besar itu bisa jadi karena kondisi ekonomi Indonesia tidak menentu, bisa saja capital flight, melarikan modal ke luar negeri di mana negara tersebut kira-kira yang akan menguntungkan bisnisnya. Di negara yang kira-kira lagi krisis tidak menguntungkan, mereka akan hengkang melarikan modalnya. Tapi kalau pelaku usaha mikro kecil tidak mungkin melarikan modalnya atau capital flight ke negara lain, pasti dia tetap di Indonesia. Gitu. Dengan jumlah koperasi UMKM yang
begitu besar, 98% lah gitu. Iya. Program unggulan apa yang sedang dipersiapkan? Program unggulan kita untuk UMKM. Jadi kita terutama di era digital ini, bagaimana pelaku UMKM itu melek teknologi digital untuk berdagang atau jualan secara online, baik itu melalui marketplace yang sudah ada maupun bikin marketplace sendiri, misalnya melalui platform digital, mohon maaf IG atau FB, kan banyak yang marketplace-nya ya. Jadi karena sekarang itu semua serba digital, otomatis kalau penjualannya mau meningkat, UMKM mau meningkat, mau tidak mau supaya bisa global, itu harus perdagangannya melalui e-commerce, gitu. Kalau mengandalkan hanya penjualan lokal itu sedikit. Jadi networknya penjualannya akan lebih luas kalau melalui penjualan secara online. Jadi oleh karena itu kebijakan pemerintah sekarang paling banyak itu bagaimana UMKM bisa berbisnis secara online. Tentu saja kita fasilitasi juga bagaimana supaya mereka punya NIB, nomor induk berusaha, kemudian bikin PT perseorangan. Kita bisa fasilitasi di kantor, dibantulah gitu ya, di lantai 3 ada desk-nya. Nah, platform digital menjadi salah satu pertanyaan dalam pendataan lengkap. Iya, betul. Okay? Iya. Jadi kita ingin melihat sebetulnya penetrasi teknologi di dalam bisnis yang dilakukan oleh UMKM, karena kita ingin melihat apakah UMKM juga sebetulnya melek teknologi atau tidak, karena kita tidak bisa menafikan bahwa itu salah satu cara untuk naik kelas sebetulnya, untuk memperluas pasar gitu. Walaupun di mana ada peluang, mesti di situ juga ancamannya juga besar gitu. Semakin besar ancamannya, semakin besar peluangnya, ancamannya juga besar. Misalkan katakan sekarang kita berjualan itu relatif mudah karena menjangkau pasar yang bisa begitu luas. Begitu luas, benar. Tetapi negara lain pun sama kan menikmati situasi itu gitu. Dan hari ini memang kita masih kalah karena dari sisi produksi barang dan jasa kita tidak sedahsyat katakan Tiongkok, sehingga yang meramaikan di bisnis digital masih produk-produk mereka, dan kita sebagai pedagangnya saja mencari cuan dari selisih harga, beli di sana jual di sini gitu, bukan produsen gitu. Kurang besar kue yang bisa kita nikmati. Nah, Pak Bambang, Pak Arief, tahun depan di bulan Oktober kalau nggak salah di tanggal 24 itu produksi makanan, minuman, dan distribusinya harus bersertifikasi halal. Kalau nggak terancam Undang-Undang 34 2014, baik denda maupun kurungan badan. Apa komentarnya? Jadi gini, kita banyak program untuk fasilitasi sertifikasi halal, dan kita dikasih target oleh Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga oleh Departemen Agama. Jadi setiap tahun kita dikasih target. Berapa targetnya? 20.000. Waduh, saya lupa lagi ya. Kira-kira angkanya puluhan ribu lah untuk di Banten dan di provinsi lain. Jadi memang setiap tahun, Pak Arief? Setiap tahun ada. Jadi bukan hanya dari program dan kegiatan yang diadakan oleh pemerintah daerah, tapi juga dari pusat ada target. Karena ini tadi yang Bapak katakan bahwa harus semua sektor kuliner bersertifikat halal. Jadi makanya pemerintah sangat concern bagaimana supaya sertifikasi halal ini sudah dipakai oleh seluruh pelaku usaha kuliner ya, makanan dan minuman. Dan gratis untuk UMKM kooperatif? Gratis. Difasilitasi oleh pemerintah pusat. Berapa anggaran yang disiapkan, Pak? Waduh, saya kurang hafal itu ya. Kurang hafal, kira-kira berapa? Pak Bambang, apakah persoalan sertifikasi halal juga jadi salah satu pertanyaan pendataan lengkap? Untuk yang sekarang belum sampai ke sana gitu ya. Karena kita lebih ke sebetulnya begini, berangkat dari pada saat pemerintah tadi disampaikan Pak Arief mau membangun, tapi situasinya katakan gelap gitu. Kita mau masuk ke ruangan,
tidak tahu kanan kiri atas bawah gitu. Di sana ada batu, di situ ada apa gitu. Nah, untuk menerangi semuanya kan butuh data gitu. Nah, dari data itu dari PLKUMKM nanti kita akan membangun basis data yang disebut Satu Data Koperasi dan UMKM. Dan data itu akan dibagi pakaikan kepada semua stakeholder terkait. Jadi misalkan di situ ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ataupun pertanian dan sebagainya, dia punya binaannya masing-masing di Selama ini datanya beda-beda Pak ya? Ya, masih sektoral gitu ya. Dan bahkan kadang tarik-tarikan tuh artinya ada satu usaha yang diakui oleh oh itu binaan saya, oh ini binaan kementerian yang lain atau dinas yang lain. Tetapi bagi saya nggak apa-apa punya bapak lebih dari satu gitu, pembinanya lebih dari satu. Yang bagus. khawatir kan kalau dia tidak diakui oleh siapa-siapa. Tidak ada yang gitu membina. Tidak ada yang membina. Itu Target. bukan kategori saya gitu. Nah itu yang repot, nggak punya bapak gitu. Ini- Gimana dia mau bisa lompat lebih tinggi? Nah, justru itu Pak, dengan adanya pendataan lengkap ke UMKM atau PLA UMKM ini, kita bisa tahu pelaku usaha mikro mana yang belum bersertifikat halal. Karena di kuesioner itu ada, walaupun itu bukan mandatori Pak ya. Iya. Nah, dengan cara begitu kita akan datanya dalam bentuk Excel kita sortir mana yang belum bersertifikat khusus untuk pelaku usaha kuliner, mana yang sudah. Jadi ada dua kuesioner. Enggak Pak, jadi begini, kan kita tidak membedakan antara kuliner atau bukan kuliner. Sebetulnya semua usaha kuesionernya sama. Tetapi pada saat nanti mungkin di pembinaan Pak Arief bisa masuk kan. Yang Iya. penting orangnya atau pelakunya terjaring dulu. Kemudian dari situ kita bisa Baru pilih mana disortir. NIB, mana yang non NIB. Kemudian baru ditelisik lebih dalam. Tadi Iya, jadi bagaimana hasilnya yang mengolah adalah dinas, baik itu kementerian maupun dinas di daerah ya. gitu. Jadi nanti dari hasil ini bukan yang mengklasifikasikan BPS, bukan. Nanti setelah hasilnya kita kan bisa tahu mana yang belum bersertifikat halal. Itulah nanti yang kita akan fasilitasi supaya punya sertifikat halal. Oke. Gitu Pak. Nah, Selama supaya- ini kan kita nyari-nyari dengan pendataan lengkap ini, Iya, kita iya. punya addressnya yang lengkap, punya nomor HP-nya. Iya, Nah, iya. kita tinggal manggil aja. Dicari gampang. Gampang. Iya, iya. Cuma begini Pak, tambahan. Jadi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten itu kewenangannya hanya usaha kecil. Kalau pelaku usaha mikro nanti yang mengundang fasilitasi sertifikasi halal itu kabupaten Dinas kota. Kabupaten Kota. Gitu Pak. Iya. Cuman mungkin tambahkan sedikit ya. Jadi persoalan di pendataan adalah dinamika, Pak. Dinamika di dunia UMKM. Jadi kalau bisnis menengah besar itu untuk beralih usaha itu butuh effort yang besar. Misalkan pabrik sepatu. Sepatu lagi tidak baik-baik saja harganya, dia tidak mungkin bisa berbalik menjadi pabrik ban karena harus investasi mesin, investasi segala macam, jalur perdagangannya segala macam. Berbeda dengan UMKM hari ini jualan tahu, ternyata tidak profitable gitu ya, besok dia berganti usaha yang lain. Nah ini yang menjadi salah satu memang tantangan kita untuk bisa memetakan situasi yang cuacanya berubah-ubah. Cepat berubah. Itu Termasuk tantangan besar. menjelang Idul Fitri atau pada saat Ramadan itu sektor kuliner naik hampir 400%. Yang tadinya mungkin tidak ada aktivitas itu, tahu-tahu jadi Karena ada peluang pasar di situ untuk tajil. Nah Pak, biar gampang dikenali, petugas dari pendataan lengkap di lapangan seperti apa cirinya? ya, kita menyadari bahwa ini sekarang kan tahun politik gitu ya, tahun politik, kemudian ada petugas kita yang akan mendatangi rumah tangga, semua didata gitu kan, didatangi satu persatu, kemudian bisa jadi menimbulkan hal-hal yang
tidak menguntungkan bagi kita, gitu ya. Itu BPS ngapain masuk ke rumah, data macam-macam, jangan-jangan main politik misalkan seperti itu. Maka dan juga untuk menghindari hal-hal yang misalkan apakah dia memang petugas BPS atau bukan, gitu ya. Kita identifikasi dengan mereka dibekali atribut, ada topi, ada tertulis. Topinya warna apa, Pak? Topinya warna hitam, ininya kuning, gitu. Bapak masuk ke Ada tulisan PLK UMKM, kemudian ada name tag, kemudian surat tugas, gitu. Yang itu membedakan antara petugas BPS yang resmi sama mungkin orang yang mengambil situasi dari pendataan itu. Pokoknya gitu, petugasnya beda dengan tim sukses ya. Ya, kira-kira begitu. Dan hanya ada di 3 kota, Pak ya? Iya. Kalau di luar itu mananya Pak bisa diulang? Kenapa? Di 3 kota mananya? Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan. Nah, artinya di luar 3 kota itu udah pasti tim sukses. Iya. Jadi kita juga dari dinas support untuk BPS ini, BPS Kabupaten Kota itu akan kirim surat ke dinas Kabupaten Kota. Terus kemudian dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kota juga diharapkan untuk membuat surat himbauan untuk mensukseskan program PLUMKM itu kepada kecamatan dan kelurahan gitu. Jadi nanti kita jelaskan atributnya ini dan sebagainya. Jadi nanti mudah-mudahan secara masif karena melibatkan pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan akan berjalan secara sukses. Oke. Ya, terima kasih. Closing statement saya mengingat bahwa keberhasilan pendataan lengkap koperasi dan UMKM tidak hanya ditentukan oleh kita sebagai pihak pendata, tapi juga ditentukan oleh pihak yang didata. Gitu. Jadi harapan kita adalah berikan jawaban yang benar atas pertanyaan petugas kita yang nanti akan mendatangi tempat usaha ibu bapak sekalian supaya data kita bisa memang memotret situasi yang sebenarnya gitu. Itu aja Pak. Makasih. Silakan Pak. Ya, kalau dari saya mungkin singkat saja bahwa data itu mahal dan membangun tanpa data juga lebih mahal. Jadi oleh karena itu saya berharap kepada masyarakat di Kota Serang, Kota Cilegon, sama Kota Tangsel, mari kita sukseskan program pendataan lengkap koperasi dan UMKM ini. Ya. Nah, sahabat, tentu saja Anda harus dahulukan petugas pendataan lengkap daripada tim sukses karena berkaitan dengan persoalan peningkatan ekonomi bangsa. Seperti itu, ciri-cirinya tadi sudah dijelaskan. Semoga ini menjadi inspirasi dan semoga Allah meridhoi tentang perkembangan UMKM, segera naik kelas. Pak Bambang terima kasih, Pak Arief terima kasih. Mudah-mudahan ini tidak menjadi diskusi yang pertama dan terakhir, tapi menjadi satu diskusi yang terus menjadi bagian dari informasi publik terhadap perkembangan UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.